الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وإن خير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bapak, ibu-ibu, saudara sekalian yang saya muliakan, alhamdulillah segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin. Kepadanya kita memuji, kepadanya kita mohon pertolongan, kepadanya pula kita mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kita. Dan kepadanya pula kita berlindung dari buruknya akhlak kita, dari buruknya amal-amal kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendapatkan petunjuk berupa hidayahnya, maka tidak ada seorang pun yang mampu untuk menyesatkannya. Begitu pula barang siapa yang telah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada kekuatan apapun yang mampu untuk memberikan hidayah. Karena hidayah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu beruntunglah bagi siapa saja yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang mendapatkan hidayah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, adalah orang yang sami'na wa ta'na, yang mendengar setiap apa yang datang dari Allah, perintah dari Allah, seruan dari Allah dan Rasulnya, dan segera ditaatinya tanpa sedikit pun ada keraguan dalam hatinya. Inilah ciri orang yang mendapatkan hidayah. Kalau orang mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar tapi kami masih ragu, tidak taat, disuruh oleh Allah untuk melakukan kewajibannya sebagai muslim, sebagai hambanya, seperti saum Ramadan, seperti sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini masih banyak yang meragukan. Bukan tidak dengar seruan Allah, tapi mereka tidak segera untuk melaksanakan perintah Allah tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya ada manusia yang beriman dengan benar, ada manusia yang beriman tetapi masih ada keraguan di dalam. Makanya iman itu ada yang yazid dan wayankus. Iman itu ada yang bertambah, ada yang berkurang. Kita lihat di awal Ramadan kemarin, sholat tarawih pertama itu imannya lagi yazid, bertambah, itu lagi meningkat imannya. Kenapa? Penuh masjid. Sampai di rumah saya pun juga masjid diberikan tikar baru, digelar di luar. Kenapa? Nggak muat. Itu awal Ramadan. Ketika beberapa hari sampai hari sekarang ini terlihat yang tadinya yazid terkadang sekarang ini yankus, berkurang. Tadinya penuh masjid ini, ada 5 shaf, bahkan ada yang 6 shaf. Sekarang tinggal 2 shaf. Ini masjid ini alhamdulillah saya lihat masih penuh. Kenapa? Imannya memang lagi naik. Dan mudah-mudahan yang hadir, yang sholat tadi, ya, dan ibadah siang harinya puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang kita dipanggil oleh Allah sebagai orang yang beriman untuk melakukan ibadah saum. Tidak Allah memanggil dengan kalimat ya ayuhan nas, ya ayuhal muslimun, tidak.
Kenapa? Realitanya kebanyakan orang dipanggil dengan ya ayyuhal muslimun, mereka tidak segera menjawabnya. Banyak orang Islam yang nggak puasa. Kita lihat siang hari, jam 12 siang, semua rumah makan ditutup, wartegnya ditutup, tetapi kelihatan kakinya. Apa? Lagi ngapain dia? Lagi sahur. Jam 12 siang, perutnya keroncongan udah. Padahal sahur ikut. Ini menunjukkan dia belum sebagai orang yang dipanggil dengan aman. Allah Maha tahu dia puasa atau tidak. Dan kita tidak tahu memang orang ini puasa atau tidak. Kelihatan kalau jelas nyata orang ini makan di siang hari. Tapi kalau sama-sama sholat di waktu zuhur, sama-sama ambil wudhu, kita nggak tahu sebelah kita puasa atau tidak. Dia bukan berwudhu, dia sedot tuh air, dia minum. Nggak ada yang tahu. Hanya Allah yang tahu. Inilah syariah. Nah, ikhwatu fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berpuasa sudah masuk kepada hari yang ke-11. Dan sholat tarawih alhamdulillah sudah masuk pada malam yang ke-12. Tidak terasa waktu begitu cepat. Kita menunggu Ramadan karena rindu kita kepada Ramadan. Ketika sampai Ramadan, cepat begitu. Sudah sampai ke hari 11 ini. Karena memang Rasulullah SAW pernah bersabda, pernah menyatakan bahwa nanti di akhir zaman, alamatus sya'ah, ada tanda-tanda kiamat. Ada waktu yang saling berdekatan. 1 tahun nanti akan sama seperti 1 bulan. Itu lamanya. 1 tahun nanti akan jadi 1 bulan. 1 bulan nanti akan jadi 1 pekan, 1 minggu. 1 minggu akan menjadi 1 hari. 1 hari akan menjadi 1 jam. 1 jam akan menjadi 1 menit. 1 menit akan terjadi kedipan mata. Waktu begitu cepatnya. Mungkin kita ini berkata, baru kemarin kita melaksanakan ibadah sholat tarawih. Sekarang sudah datang lagi Ramadan. Nggak terasa waktu. Waktu bagaikan kilatan pedang. Cepat sekali. Kalau kita sudah beribadah sebulan penuh, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, salah seorang sahabat Nabi dan mantu Nabi pernah mengatakan ketika selesai salat Idul Fitri, ya ayuhan nas qad khasir. Wahai manusia, sungguh rugi kalian. Kenapa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan kalian enggak dapat ampunan dari Allah? Padahal Ramadan itu adalah syahrul magfirah. Bulan pengampunan. Dalam hadis yang sahih yang sering kita dengar, di siang hari kita berpuasa karena iman dan mengharap pahala dari Allah, diampuni dosa kita. Di malam hari kita tegakkan sholat malam itu sholat tarawih karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa kita yang telah lalu. Nanti 10 hari terakhir yang kita tahu dengan Lailatul Qadar, kita lakukan, kita ibadah dengan penuh semangat, dengan iman dan mengharap pahala dari Allah. Itu pun juga akan mendapat ampunan dari Allah. Jadi semua Ramadan ini tiap hari, tiap malam dapat ampunan kita dari Allah. Makanya rugi orang yang sampai pada bulan Ramadan tapi nggak puasa. Setiap tahun kita ini sampai pada Ramadan tapi nggak ada kelihatan dia berpuasa. Saya pernah bertanya kepada seorang yang sudah tua umurnya, kenapa Bapak nggak puasa? Saya nggak kuat. Tapi naik sepeda bisa. Ya, nyapu jalanan mampu dia. Setiap puasa ada aja tuh, nggak kuat. Ternyata ketika anaknya bicara, Bapak ini memang dari muda nggak pernah puasa, nggak pernah sholat. Jadi sudah tua, sholatnya semaunya. Dan tidak ada ilmunya. Inilah kalau kita ibadah tidak disertai dengan ilmu seperti ini.
Dia anggap biasa-biasa aja, nggak apa-apa, nggak sholat, nggak apa-apa, nggak puasa. Wah, dosanya besar Bapak Ibu. Besar dosanya orang yang meninggalkan Ramadan puasa ini. Meninggalkan sholat. Karena saya isi di sini kajian. Saya katakan bahwa musibah yang paling besar ketika malaikat Jibril berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, ketika ada seorang umat Nabi perempuan yang berbuat maksiat, berbuat dosa besar, membunuh, berzina, dan juga minum khamar. Ini dosa besar semua. Bisa ditemukan dalam kitab Al-Kabair oleh Imam Az-Zahabi. Dosa besar semua. Dan makanya Nabi Musa alaihissalam gak mau menerima itu wanita. Jangan mengotori rumahku, kata Musa. Kau telah berbuat dosa besar, minum khamar, berzina, bahkan membunuh anakmu sendiri. Keluar kau dari rumahku. Keluar wanita itu, padahal dia ingin bertobat kepada Allah. Dia menyesal akan perbuatannya. Inilah manusia. Kalau sudah dapat hidayah dari Allah, dia ingin sekali dekat dengan Allah. Cuman bagaimana caranya tidak tahu. Kebetulan ya di wilayah itu dia masih punya Nabi Musa alaihissalam. Minta petunjuk, minta didoakan kepada Allah agar tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi malah diusir oleh Nabi Musa alaihissalam. Maka turun Jibril alaihissalam, diutus oleh Allah, mengatakan pada Musa, "Ya Musa, kenapa kau usir wanita itu?" Wanita itu ingin bertobat kepada Allah, ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau usir, aku tidak mau menerimanya karena dia telah melakukan dosa besar. Kemudian Jibril berkata, ada dosa yang lebih besar dari perbuatan wanita itu. Dari perbuatan minum khamar, membunuh, dan juga berzina. Iya, kita akui semua itu dosa besar, tapi ada yang dosa lebih besar dari itu. Apa itu? Tarkus sholat, meninggalkan sholat. Musibah paling besar. Apa? Kita lihat tsunami. Banjir sekarang ini. Negeri kita lagi terkena musibah besar, banjir. Ya, kebakaran dan sebagainya. Ini musibah. Banyak harta yang hangus, yang hilang, terbakar. Yang hilang terbawa air banjir. Ini musibah. Kita akui. Tapi kata Rasulullah, ada musibah lebih besar daripada ini. Yaitu apa? Musibah din, agama. Sampai Rasulullah berdoa, Allahumma la taj'al musibatina fi dina. Ya Allah, jangan kau jadikan, kau timpahkan pada kami musibah agama. Apa di antara agama perintahnya itu? Sholat. Kita lebih ikhlas, lebih ridho meninggalkan sholat daripada meninggalkan yang lain. Pekerjaan begitu banyak, kita rela, kita tinggalkan ajakan Allah, panggilan Allah untuk sholat zuhur. Gak mau dia sholat. Ini musibah padahal, ini musibah. Makanya para imam besar, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, sangat tegas pada orang yang meninggalkan sholat. Kalau dia nggak sholat dengan sengaja, dipenjara orang ini. Ini fatwa Imam Asy-Syafi'i. Dipenjara. Dinasihati dia, suruh sholat. Kalau nggak mau sholat, baru dihukum mati. Kalau dijalankan seperti itu, banyak orang yang tobat insya Allah. Masih banyak saudara kita ini yang muslim, yang belum kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lihat wasiat malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW dalam satu hadis yang sahih, di mana malaikat Jibril datang pada Rasulullah SAW. Atani Jibril, waqala ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitu, wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun, wa amal ma syi'ta fa innaka mazyun bih. Ada 3 wasiat malaikat Jibril pada Rasulullah. Yang pada hakikatnya wasiat ini kepada kita umatnya. Yang merupakan pelajaran dan wajib direnungkan bersama. Jadi yang pertama, aish ma syi'ta, hiduplah sesukamu, semaumu. Kau mau apa hidup dunia ini silakan, mau bebas silakan, tapi ingat, fa innaka mayyitun, kamu akan mati.
Seberapa kekuatanmu? Siapa yang kuat, yang tidak merasa ya saya pasti hidup terus dan tidak akan mati? Siapa? Lihat Fir'aun. Penguasa zalim yang mengaku ana rabbukum a'la. Aku adalah Tuhanmu yang paling tinggi. Mati Fir'aun. Ditenggelamkan oleh Allah di Lautan Merah. Namrud begitu pula. Kekuasaannya ambruk dan dia mati. Siapa yang enggak merasa mati? Semua akan mati. Hidupmu sesukamu silakan, tapi kau akan mati. Yang kedua, wa ahbib masyi'ta fa innaka mufarikun. Silakan kau mencintai apa saja di dunia ini. Kau cinta kedudukan, kau cinta jabatan, kau cinta harta, kau cinta anak dan istrimu. Silakan. Tapi ingat, fa innaka mufarikun. Kamu tuh akan berpisah dengan orang, dengan sesuatu yang kamu cintai. Nggak akan ikut kalau kamu mati. Kalau kita meninggal dunia, seorang bapak meninggal dunia, yang ikut tuh 3. Yang pertama adalah keluarganya. Yang kedua hartanya. Ketiga amalnya. Ini kalau kita mati. Yang 2 nggak ikut dalam kubur. Amalnya yang ikut bersama orang yang mati itu. Jadi istri, anaknya, mobil yang baru dibeli pulang. Nggak ikut. Tapi amalnya, kalau dia punya amal dan dia mentauhidkan Allah, tidak melakukan kesyirikan, ibadahnya juga rajin, insya Allah selamat dari azab kubur. Tapi kalau orang ini tidak pernah ibadah kepada Allah, perbuatannya musyrik, masih percaya keyakinan-keyakinan yang merusak akidah dan tauhidnya, meninggal dunia, ini ancaman berat baginya di alam kubur. Belum masuk alam akhirat, disiksa. Dalam kubur ditanya masalah tauhid. Man rabbuka, man nabiyuka, madinuka. Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu? Apa agamamu? Dan kau kenal dengan laki-laki ini. Kita ditunjuki supaya kita bisa menjawab seorang laki-laki. Siapa laki-laki ini? Kalau kita ini beriman kepada Allah, beriman pada Rasulnya, mengikuti apa petunjuk Rasulnya, pasti kita ini akan menjawab huwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita belum pernah melihat wajah Rasulullah. Tapi iman yang jawab nanti. Amal itu yang jawab. Bisa kita jawab nanti dalam kubur. Makanya di bulan Ramadan ini, farhatani kata Nabi, ada 2 kegembiraan. Yang pertama gembira ketika iftar, ketika berbuka. Ada gak orang berbuka cemberut? Gak ada. Tuh udah azan tuh, biarin aja. Masih kuat tar jam 7 aja bukanya tuh. Gak ada, malah seneng. Bahkan sebelum azan pun udah nongkrong di depan meja. Lihat makanan, bolak-balik. Ya, itu belum waktu azan. Kita seneng pas azan, alhamdulillah. Jangan dengerin ini beduk, azan yang benar. Salah beduk, nggak tahu anak-anak main di luar. Ya, itu main buka ya nggak tahu ya 5 menit lagi. Walaupun 5 menit lagi belum azan, jangan. Ikuti aturan. Ya, seperti itu. Yang kedua, apa? Farhatun ketika berjumpa dengan Tuhan. Alias apa? Meninggal dunia di waktu bulan Ramadan kita masih berpuasa. 2 hari yang lalu ada jamaah saya meninggal dunia dalam keadaan berpuasa. Dan tidak ada yang tahu dia meninggal. Istrinya pun tidak tahu. Anaknya pun tidak tahu. Dengan kesendirian dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ditanya istrinya puasa belum buka. Pas maghrib datang berbuka, Allah panggil. Insya Allah mudah-mudahan Allah terima amal ibadahnya. Ya, mudah-mudahan Allah terima amal ibadah puasanya, sholat dan sebagainya. Sudah tua, 70 lebih umurnya, ibadahnya rajin walaupun sakit, pulang dari rumah sakit, tetap dia mau berjamaah. Jalan sambil merangkak, pegangan tembok. Karena di depannya ada musola, di musola berjamaah, nggak mau dia sholat di rumah. Inilah orang yang cinta betul kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak mau meninggalkan sholat berjamaah.
Kita pusing sedikit aja nggak mau salat jamaah. Ayo salat jamaah. Ente aja duluan deh. Kenapa? Pala aneh kelayangan nih. Padahal masih bisa jalan. Orang udah bubar salat jamaah, dia masih kelihatan nggak apa-apa tuh, nggak sakit. Nah ini bisa kita ini nggak boleh begitu. Orang kalau sholat di rumah boleh kalau ada uzur syar'i, sakit nggak bisa bangun, boleh sholat di rumah. Banjir besar, nggak mungkin kita datang ke masjid, masjidnya pula kebanjiran, itu boleh di rumah. Angin besar, ya nggak bisa kita sholat di masjid, itu boleh. Tapi masih sehat badan besar, tapi nggak mau sholat berjamaah, sholatnya di rumah. Dekat dengan masjid, berapa langkah dia ke masjid, nggak mau. Di masa Rasulullah SAW ada 2 orang laki-laki gak ikut sholat berjamaah sholat subuh. Lihat di kitab Bulughul Maram, di syarahnya itu. Rasul bertanya, mana si Fulan? Di rumah ya Rasulullah. Sholatnya di rumah ya, suruh panggil. Ketika sampai di masjid suruh sholat lagi ya Rasulullah. Kenapa? Dia masih sehat, masih muda. Sholatnya di rumah. Disuruh ulang lagi tuh di masjid. Ini menunjukkan bahwa sholat berjamaah itu sunnah tapi muakkad. Sangat ditekankan. Bahkan ada ulama mengatakan wajib. Berdasarkan satu kisah riwayat seorang bapak-bapak atau laki-laki yang buta. Yang agak jauh rumahnya dari masjid. Dia buta, cuman tongkatnya saja yang mendorong dia untuk ke masjid. Di tengah jalan berjumpa dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, berikan aku rukhsah, keringanan. Kenapa? Aku ingin sholat di rumah ya Rasulullah, karena aku tidak ada yang bimbing, tidak ada yang tuntun kecuali tongkatku ini. Nabi lihat benar, dia buta. Dan rumahnya jauh, kalau malam itu binatang buas masih banyak. Kata Rasulullah, baiklah kalau begitu, kau boleh sholat di rumah. Girang orang ini. Ketika sampai di rumahnya berapa langkah begitu, Rasul panggil lagi, Cang, mari bapak. Apakah telingamu masih dengar azan? Masih ya Rasulullah. Pak Azib masih wajib di masjid katanya. Itu orang buta saja. Telinganya masih dengar azan, masih disuruh Rasulullah sholat di masjid. Bayangkan coba. Kita baru buta sebelah aja nggak mau sholat jamaah. Ya, masih melihat yang satu nggak mau sholat jamaah. Ini dua-duanya buta, nggak ngelihat. Allah berikan ya kepada orang ini, Abdullah bin Abi Maktum namanya, orang yang buta. Ikhwafillah yang saya muliakan. Jadi ibadah yang Allah perintahkan pada kita ini merupakan salah satu memang tujuan Allah menciptakan kita sebagai manusia. Kenapa? Allah menciptakan kita ini bukan untuk main-main, tapi untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah, tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk main-main. Jadi hendaklah kita mensyukuri nikmat Allah. Apalagi di bulan Ramadan ini banyak nikmat yang Allah berikan pada kita. Jangan disia-siakan Ramadan ini. Tahun kemarin barangkali kita belum sempurna sholatnya dan juga puasanya. Sekarang coba sempurnakan, diusahakan. Kalau bisa jangan sampai kendur, jangan sampai maju shopnya ini. Ya, sudah banyak tadi saya lihat, baru masjid ini saya lihat banyak sekali jamaah. Yang saya udah keliling masjid-masjid lain sudah mulai ada kemajuan. Sini belum nih. Makanya pertahankan iman kita ini. Dan kalau orang yang sholatnya cuma berapa hari, berapa minggu, kemudian dia tidak sholat lagi, nah, pertanyakan keimanan dia. Ya, pertanyakan keimanannya. Apakah kita termasuk orang yang beriman kepada Allah atau sudah beriman atau belum? Karena ini penting sekali. Dan tujuan daripada ibadah yang kita lakukan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang takwa. Kenapa? Takwa ini merupakan bekal yang terbaik. Wa tazawwadu fa inna khairi zadit taqwa. Berbekalah kalian, sungguhnya paling baik bekal itu adalah takwa. Takwa inilah yang akan bisa
membawa kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan amal soleh kita ini yang berdasarkan takwa kepada Allah akan diterima. Hanya amal yang orang bertakwa lah yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu orang bertakwa? Yaitulah ayaskuru fala yunsa. Yang selalu ingat kepada Allah dimanapun dia berada, kondisi apapun yang dialaminya, sehat, sakit, usahanya maju atau bangkrut, tetap dia sholat. Tetap dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita terkadang lagi bangkrut baru ingat masjid. Baru datang ke masjid, nggak kerja, nganggur. Maaf ini yang nganggur ya. Mudah-mudahan bukan orang sini, orang belah sonoan. Ya. Datang. Kenapa? Lagi nggak kerja. Tapi ketika Allah kasih kerjaan, sibuknya bukan main. Udah hilang sholat berjamaah. Pulang kerja lewat masjid ini. Dia ngomong sama temannya, ini masjid yang dulu saya sholat di sini nih. Kapan? Dulu waktu saya belum kerja. Sekarang udah kerja, di rumah aja lah. Ini seperti ini terjadi. Udah nggak sholat lagi. Jangan seperti itu. Jadi orang takwa itu senantiasa ingat kepada Allah dalam kondisi apapun. Kalau kita sudah melaksanakan perintah Allah dengan baik, insya Allah Allah akan memberikan bantuan pertolongan kepada kita. Karena kita sudah membantu menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Di antara perintah-perintahnya Allah yang wajib ini. Dan mudah-mudahan di hari yang ke-11 ini, untuk seterusnya Allah memberikan kekuatan pada kita, lahir dan batin. Sehingga kita mampu melewati Ramadan terus sampai akhir dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Barangkali ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaat buat kita semuanya. Dan mohon maaf mungkin karena saya ini lagi kurang sehat, tidak ada tanya jawab dulu sementara. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan pada kita semuanya, lahir dan batin. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai sini, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.